Perkenalkan, nama saya Jessica Duharni. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal-soal UTS yang setelah Bapak Adi Mursalin kirimkan melalui Google Classroom atas makul manajemen pemasaran. Saya berasal dari kelas A2 manajemen pagi dengan NIM 19104168879. Oke, saya akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan definisi pemasaran menurut 5 ahli. Ahli yang pertama ialah William J. Stanton yang berkata, pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, mempromosikannya dan mendistribusikannya kepada konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Sedangkan menurut Coulter dan Armstrong, pemasaran merupakan sebuah proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk-produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Sedangkan menurut Philip Kotler, suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses pertukaran. Dan menurut Philip Duncan, pemasaran merupakan sesuatu yang terdiri dari segala langkah yang digunakan untuk menempatkan barang yang dijual belikan ke tangan pembeli atau konsumen. Yang kelima, yaitu menurut Chip Tono, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lainnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran, berikan secara sistematis dan komprehensif. Jawabannya adalah berikut proses pemasaran secara sistematis. Yang pertama adalah analisis peluang pasar, yaitu kita menganalisis lingkungan pemasaran yang penting sekali untuk meraih peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Langkah kedua ialah meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya mempromosikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Oke, yang langkah ketiga ialah mengembangkan strategi pemasaran, yaitu perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan dan strategi penempatan pada pasaran yang ditujukan sebagai sasarannya. Yang langkah selanjutnya ialah perencanaan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Langkah selanjutnya ialah perorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran, yaitu pengorganisasian membentuk struktur, personalia pemasaran, dan menetapkan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilatih, diarahkan, dimotivasi, dievaluasi. Manajer juga menganalisa secara berkala probabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran distribusi, dan besarnya pesanan yang didapat. Oke, saya akan menjawab soal ketiga, yaitu jelaskan 5 filosofi pemasaran. Filosofi yang pertama ialah konsep produksi, yaitu konsep yang berorientasi produk, menekan bahwa kegiatan produk harus diutamakan dan dilakukan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi permintaan. Filosofi kedua yaitu konsep produk, yaitu konsep yang menekankan bahwa sukses pemasaran tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Filosofi ketiga ialah konsep penjualan yang menekankan bahwa konsumen tidak akan mengkonsumsi produk dari suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak melakukan usaha promosi dan penjualan yang agresif. Oke, kita akan masuk ke filosofi yang keempat, yaitu konsep pemasaran merupakan konsep yang lebih menitikberatkan pada kepentingan pelanggan atau kepuasan konsumen. Yang selanjutnya adalah konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini merupakan perkembangan dari konsep pemasaran
yang disesuaikan dengan perubahan sejalan dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara keseimbangan lingkungan dan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Oke, saya akan menjawab juga pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan perbedaan antara konsep pemasaran dan konsep penjualan. Jadi konsep penjualan ialah orientasi penjual adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan, sementara konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen. Perbedaan kedua ialah konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk. Di sisi lain, konsep pemasaran akan mengarahkan produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. Perbedaan selanjutnya ialah titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran adalah riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai lawan dari ini, konsep penjualan membuat pabrik sebagai titik awal. Oleh karena itu, penjual akan membuat produk terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan usaha promosi. Oke, langkah selanjutnya atau perbedaan selanjutnya ialah fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsep penjualan lebih menekankan produk yang sudah ada. Oke, perbedaan selanjutnya ialah konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaliknya, ada perencanaan matang yang berkonsentrasi pada loyalitas dalam konsep pemasaran sehingga menghasilkan stabilitas merek jangka panjang. Oke, perbedaan selanjutnya ialah upaya yang terlibat dalam konsep penjualan hanya mencakup promosi dan persuasi, sementara upaya pemasaran yang terstruktur biasa digunakan dalam konsep pemasaran. Upaya ini mencakup berbagai strategi yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu produk, harga, tempat distribusi, dan promosi. Oke, saya akan melanjutkan dengan soal selanjutnya, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan riset pemasaran. Kenapa perusahaan memerlukan riset pemasaran? Riset pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran. Perusahaan perlu melakukan riset pemasaran karena untuk mengidentifikasi masalah dalam peluang di pasar, 2. Menyusun strategi pasar yang matang, meningkatkan penjualan, memperkirakan penjualan, merevitalisasi brand, memudahkan pengenalan produk baru. Oke, saya akan mulai menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus mengevaluasi kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Oke, saya akan mulai menjawab. Langkah pertama yaitu elemen pertama yaitu lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan barang atau produk, penetapan harga atau price, program promosi atau promotion, salur distribusi atau place. Elemen kedua ialah lingkungan internal non pemasaran, yaitu aspek non pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional atau operasional perusahaan, atau selain kegiatan pemasaran antara lain adalah produksi, personalia, keuangan, penelitian dan pengembangan, administrasi, dan sebagainya. Oke, elemen yang selanjutnya ialah lingkungan eksternal makro, yaitu kondisi perekonomian, hukum, politik, dan peraturan pemerintah, kependudukan dan keseimbangan lingkungan, teknologi, sosial, dan budaya. Oke, elemen yang selanjutnya ialah lingkungan eksternal mikro, yaitu pemasok, pesaing, perantara, dan pasar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. Yang saya simpulkan adalah menurut jawaban ini ialah perluasan produk mix yang pertama, kedua penyempitan produk mix, ketiga perubahan produk yang ada, keempat pengembangan penggunaan baru produk yang ada, 5 penentuan posisi produk,
6. Trending up dan trending down. 7. Diferensiasi dan segmentasi pasar. Oke, saya akan mulai menjawab pertanyaan yang diberikan yang beserta video, dan pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang bersangkutan dengan video yang telah disertakan oleh Bapak Adi Musalim dalam soal UTS kali ini. Oke, pertanyaannya adalah apa judul video tersebut? Judul video yang diberikan adalah mata kuliah manajemen pemasaran. Soal kedua, siapa nama dosen yang mengajar dalam video tersebut dan berasal dari universitas mana pembicara tersebut? Pembicara dari video tersebut ialah Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan SEMM, berasal dari Universitas 11 Maret. Pertanyaan selanjutnya ialah topik-topik apa saja yang dibahas oleh dosen tersebut dalam video tersebut. Topik yang dibahas oleh dosen tersebut ialah pengertian manajemen pemasaran, sejarah munculnya ilmu pemasaran, pentingnya manajemen pemasaran dalam perusahaan, posisi manajer pemasaran antara ilmu manajemen yang lain, dan proses manajemen pemasaran dalam perusahaan. Pertanyaan selanjutnya ialah apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Dari video tersebut saya mengetahui dan dapat membuka pikiran saya dan lebih mengetahui apa itu manajemen pemasaran, bagaimana sistem-sistem yang terjadi dalam sistem manajemen pemasaran, bagaimana memasarkan produk, dan elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam sistem pemasaran. Dengan hal itu, dengan menonton video tersebut, saya dapat lebih tahu dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih lagi dalam makul manajemen pemasaran. Oke, sekian jawaban saya. Sekian dan terima kasih.